Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul Zidan Falevi, NIM H04219008, kelas H4B3, Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Ibu Ruli, mata kuliah planktonologi, untuk mereview jurnal. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 poin. Yang pertama ada judul dan autor, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada metodologi, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yang kelima yaitu kesimpulan. Pada poin yang pertama yaitu mengenai judul, saya mengambil jurnal yang berjudul Struktur Komunitas dan Pola Sebaran Zooplankton di Perairan Desa Sawapudo, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, yang mana jurnal ini ditulis oleh Liliswa Nurgayah dan Nur Irawati. Pada poin yang kedua mengenai tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menambah wawasan serta menjadi sumber informasi penting mengenai struktur komunitas maupun distribusi zooplankton dan menjadi sumber data mengenai kesuburan perairan Desa Sawapudo. Pada poin yang ketiga mengenai metodologi, lokasi dan waktu penelitian, bahwasanya pengambilan data penelitian ini dilaksanakan di perairan Desa Sawapudo, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe pada bulan April sampai Mei 2018. Dan pada penelitian ini dibutuhkan beberapa alat dan bahan seperti GPS, sampel zooplankton, plankton net, ember plastik, botol sampel, larutan lugol, mikroskop, yaitu jenis mikroskop binokuler, dan yang terakhir Sedgwick Rafter Counting Cell atau biasa disebut SRC. Pada pengambilan sampel, bahwa pengambilan sampel zooplankton ini dilakukan pada kolam air, dilakukan sebanyak 3 kali, mulai pada bulan April sampai Mei. Pengambilan ini dilakukan pada pagi hari, siang hari, serta malam hari. Pada pagi hari dilakukan pada pukul 06.00 sampai 7.00, pada siang hari pukul 12.00 sampai 13.00, dan malam hari pada pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Tengah. Yang mana dengan menggunakan plankton net dengan panjang jaring 120 cm dan diameter 30 cm. Sampel zooplankton ini diperoleh dengan cara menyaring pada permukaan perairan dengan menggunakan ember plastik. Setelah itu, sampel zooplankton yang tersaring kemudian dimasukkan ke dalam botol sampel 30 meter lalu diawetkan dengan cara diberi larutan lugol sebanyak 2-3 tetes. Kemudian sampel ini diidentifikasi di laboratorium dengan menggunakan mikroskop binokuler. Serta pada identifikasi ini dibutuhkan menggunakan buku identifikasi Yamaji. Analisis data. Komposisi jenis zooplankton dihitung dengan menggunakan formula yang dimodifikasi dari Fakhrul 2007 sebagai berikut. Bisa dilihat di samping kanan, yaitu PI sama dengan NI per N besar kali 100%. PI merupakan komposisi spesies persen. NI merupakan jumlah spesies ke I, dan N besar merupakan jumlah total spesies. Kelimpahan plankton dihitung dengan metode sensus atau sapuan dengan Sedgwick Rafter Cell atau biasa disebut dengan SRC, menggunakan formula dari APHA 2005, yaitu dapat dilihat di samping kanan, yaitu K sama dengan N per AC kali AT per VS kali VT per AS, bahwa K merupakan kelimpahan plankton, N besar merupakan jumlah plankton yang diamati, AC merupakan luas amatan, AT merupakan luas penampang permukaan SRC, VS merupakan volume konsentrat dalam SRC, VT merupakan volume konsentrat botol contoh plankton,
Dan yang terakhir AS merupakan volume air yang disaring. Lanjut, perhitungan indeks dominansi untuk zooplankton menggunakan rumus indeks dominansi Simpson atau Krebs 1989 sebagai berikut. Bisa dilihat di bawah, yaitu D sama dengan min sigma dalam kurung NI per N besar, bahwa D merupakan indeks dominansi Simpson, NI merupakan jumlah individu spesies ke I, N merupakan jumlah total individu. Yang terakhir ada untuk pola distribusi zooplankton dihitung dengan menggunakan indeks Morissette menurut Brouwer dan ND pada tahun 1990 dengan rumus bisa dilihat di bawahnya, ID sama dengan N sigma E kuadrat min N besar per N besar kurung N min 1. Bahwa ID itu merupakan indeks Morissette. X kuadrat merupakan jumlah individu pada setiap stasiun, N kecil merupakan jumlah stasiun, dan N besar merupakan jumlah total individu. Bisa dilihat di bawah ada tabel 1 yang mana menggambarkan kriteria pola sebaran menurut Brouwer dan ND. Dibagi beberapa kisaran, yaitu yang pertama ada ID sama dengan 1,0, yang mana pola persebarannya individu acak. Yang kedua ada ID kurang dari 1,0, yaitu kriterianya pola persebarannya seragam. Dan yang terakhir ada ID lebih dari 1,0, pola persebaran individunya mengelompok. Pada poin keempat mengenai hasil dan pembahasan, di sini komposisi jenis plankton yang ditemukan di perairan Sawapudo berjumlah 7 kelas. Terdiri dari kelas Crustaceae ada 5 jenis, kelas Hexanopolia ada 4 jenis, kelas Oligotrichia ada 2 jenis, kelas Monogononta, Favella, Maxillopoda, Brachiopoda, dan Siletea. Masing-masing ini terdiri dari 1 jenis. Kelas Crustacea merupakan zooplankton dengan komposisi tertinggi yang ditemukan dengan persentase rata-rata 31% pada stasiun 1, 42% pada stasiun 2, dan 34% pada stasiun 3. Komposisi jenis zooplankton yang terendah berada pada kelas Brachiopoda, Monogonanta, Siletea, dan Maxillopoda yang masing-masing memiliki komposisi yang sama dengan presentasi rata-rata 8%. Bisa kita lihat di tabel berikut mengenai komposisi jenis zooplankton berdasarkan kelas stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 3. Serta di tabel yang kedua mengenai jenis-jenis zooplankton yang ditemukan di perairan. Bahwa di sini ada 3 stasiun, yaitu stasiun 1 dan stasiun 2, dan di tabel ini ada tanda plus dan juga min. Itu merupakan tanda bahwa jika plus atau positif itu zooplankton itu ada. Jika disimbolkan dengan huruf negatif atau min, bahwasanya zooplankton itu tidak ada di wilayah tersebut atau di stasiun tersebut. Pada tabel bawahnya lagi mengenai nilai indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi zooplankton pada lokasi penelitian, bahwa penelitian ini juga dilakukan di 3 stasiun, 1, 2, dan 3. Dan waktu pengamatannya itu pada pukul 6 sampai 7.00, 12.00 sampai 13.00, 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga ditemukan bahwa pada waktu pengamatan di stasiun 1 itu pola sebarannya 0,659 bahwa heterogenenya seragam, dan di stasiun 2
juga kategorinya seragam, dan stasiun 3 kategorinya seragam. Dan juga dilakukannya pengamatan ini membentuk diagram juga, yaitu mengenai kelimpahan zooplankton. Diagram ini digambarkan di 3 waktu, yaitu pukul 6 sampai 7.00, 12.00 sampai 13.00, 18.00 sampai 19.00. Yang mana pada diagram ini menunjukkan bahwa setiap waktu pengamatan itu mempunyai perbedaan kelimpahan zooplankton, baik itu di pagi hari, siang hari, maupun di malam hari, pada stasiun pertama, stasiun kedua, dan stasiun ketiga. Dan poin yang terakhir, kesimpulan dari review jurnal ini atau kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama ada komposisi jenis zooplankton yang ditemukan di perairan Samudra. Ini ada 7 kelas dengan komposisi jenis tertinggi berasal dari kelas Crustacea, yakni 31% pada stasiun yang pertama atau stasiun 1, 42% dari stasiun kedua, 34% dari stasiun ketiga, dengan jenis diantaranya Sopepoda, Temora, Tortanus, Naplius, dan Polychaeta. Sedangkan komposisi jenis terendah salah satunya berasal dari kelas Monogonantha, yakni 8% dengan jenis Brachiosaurus. Yang kedua, kelimpahan tertinggi zooplankton terdapat pada pukul 6.00 sampai 7.00 yaitu pagi hari, dan pukul 18.00 sampai 19.00 pada malam hari, yakni 29 sampai 51 in per L pada stasiun kedua. Yang ketiga, nilai indeks keragaman menunjukkan keanekaragaman dan kestabilan zooplankton berada pada kategori rendah. Selanjutnya, nilai indeks keseragaman menunjukkan bahwa jumlah individu setiap jenis zooplankton adalah sama atau merata. Kemudian, nilai indeks dominasi menunjukkan bahwa tidak ada jenis zooplankton yang mendominasi selama penelitian. Yang terakhir, kesimpulan terakhir yang keempat, sebaran zooplankton yang ditemukan selama penelitian merupakan penyebaran secara seragam di setiap stasiun pengamatan, yaitu pengamatan 1, pengamatan 2, serta pengamatan stasiun ketiga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.